Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Golkar curiga polemik JIS sengaja dibesar-besarkan untuk alihkan kasus menara BTS Kominfo. Ada apa begitu kan? Seolah-olah partai Golkar dengan PDIP hari ini mulai agak panas begitu ya. Ada apa begitu kan? Tetapi kok tumben begitu kan ya. Golkar itu bisa saja muncul spekulasi bahwa ya bisa saja polemik JIS itu sengaja dibesar-besarkan untuk alihkan kasus menara BTS Kominfo. Bisa saja seperti itu begitu. Karena begitu banyak dugaan-dugaan yang kemudian ya ada yang menyeret nama-nama orang yang kemudian ya menerima uang 27 miliar dan sebagainya begitu kan. Seolah-olah ada sesuatu apa begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini ya, Golkar curiga polemik JIS sengaja dibesar-besarkan untuk alihkan kasus menara BTS Kominfo. Benarkah seperti itu begitu ya? Bahkan ada yang mengatakan, wah ini nyata. Bahkan ini bisa jadi ya pengalihan isu, bisa jadi juga upaya penjagalan Anies Baswedan. Ada apa begitu kan? Kok Anies Baswedan yang selalu disalahkan, dibully habis-habisan, dikritik habis-habisan. Padahal Anies Baswedan itu adalah rakyat biasa begitu kan. Sudah jadi mantan gubernur di situ begitu. Bahkan ketidakbenaran akan menemui takdirnya ya, sudah pasti sangat jelas pengalihan isu ya. Ini sangat banyak sekali pro dan kontra begitu. Bagaimana dengan Mandalika ya, bagaimana dengan kereta cepat begitu kan, kok semuanya aman-aman aja begitu, kok tidak muncul begitu kan. Dalam artian narasi-narasi yang kemudian ya tidak ada perbaikan sama sekali, kerugiannya sudah di depan mata begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Golkar cari untung nih ini. Netizen aja udah pada tahu ini. Jangan-jangan anak raja Pangeran Juragan Kue kecepretan juga. Tapi kita tunggu saja bagaimana, ini kan prosesnya masih panjang begitu kan. Nyanyian si Johnny G Plate ini begitu ya. Tanya ya, ternyata belum bisa mengalihan penuh, maka isukan LGBT mau kumpul-kumpul di Jakarta diturunkan untuk meremehkan alih-alih. Di konten sebelumnya saya sudah membahas itu begitu kan. Kami menolak keras terkait dengan itu begitu. Bahkan ada yang menyatakan bahwa putri bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, disebut terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Keterlibatannya disinyalir berkaitan dengan dugaan pengembalian uang 27 miliar dari Menpora. Katanya begitu ya. Ya kita lihat saja bagaimana nanti begitu kan. Tergantung dari Pak Dito begitu, bagaimana narasi-narasi yang kemudian menyebutkan siapa begitu kan. Karena Kejagung sampai hari ini masih belum menemukan masih belum nangkap si Dito begitu, karena ya nggak tahu siapa sih sebenarnya uang dari 27 miliar itu diserahkan siapa begitu kan. Dari mana asal muasalnya begitu kan. Kok sama apa yang disebutkan dalam kasus BTS 27 miliar itu begitu kan. Dan bahkan saya yakin ya kasus BTS ini tidak sendirian, pasti melibatkan orang banyak di situ begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan udah jelas bukan hanya sekedar pengalihan isu, justru penguasa mau menunjukkan kekuasaannya dan menantang rakyat siapa yang berkuasa di negeri ini. Dan NKRI ini sudah dikuasai oleh kaum pengkhianat begitu ya. Sangat luar biasa ya komentar-komentar netizen begitu ya. Bahkan saatnya rakyat melawan karena sangat muak melihat kelompok-kelompok pemuja-pemuji ya, para kaum penyembah berhala ya, harta kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Oh seperti itu begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi bahwa langkah inilah langkah yang tepat sebenarnya bagaimana untuk mengusut tuntas si Johnny G Plate ini begitu kan. Dan bahkan publik bisa menunggu bagaimana nyanyian-nyanyian si Johnny G Plate hari ini begitu ya. Siapa yang terlibat di dalamnya begitu ya. Kita harus pastikan terlebih dahulu di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Golkar curiga polemik JIS sengaja dibesar-besarkan untuk alihkan kasus menara BTS Kominfo. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Ketua fraksi Partai Golkar ya DPRD DKI Jakarta ya Basri Baco ya menilai bahwa polemik JIS ya atau Jakarta International Stadium yang telah menjadi komunitas politik memang sengaja digunakan untuk menutupi kasus mega skandal menara base transceiver stasiun BTS ya yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo Johnny G Plate ya.
Bahkan Bako yang mengatakan dapat memaklumi jika polemik ya JIS memang sengaja dibesar-besarkan ya, mengingat sudah mendekati pemilu pada JIS ya, dan JIS dibangun semasa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Bayangkan begitu ya. Berarti kalau seperti ini ada sesuatu yang politis di situ yang dimainkan begitu. Nggak tahu begitu kan? Karena pada akhirnya yang sudah hari ini sudah muncul bahwa katanya Erick Thohir punya buzzer sendiri begitu kan. Buzzernya yaitu adalah dari karyawan BUMN, yang mana karyawan BUMN disuruh upload like terkait dengan apa yang dilakukan si Erick Thohir begitu kan. Begitu kacaunya untuk menaikkan elektabilitas ini begitu, ada apa begitu kan. Tetapi masyarakat hari ini sudah paham begitu kan seperti karakter Erick Thohir sebenarnya begitu. Bahkan ya Bistran Corporate Station ya ini ya, bahkan seperti banyaknya politisi dan para pembicara virtualitas yang mungkin juga sengaja diangkat-angkat untuk menutupi kasus mega skandal BTS ini. Bahkan menurut ya Sekretaris DPD Partai Golkar di Jakarta itu memasuki tahun politik ya, semakin banyak isu karbitan yang sengaja diolah pihak tertentu. Artinya yang saya sebutkan sejak awal, pasti yang namanya bisnis ya, politisasi, dan kemudian panggung politik di situ. Saya mencermati tiga ini begitu kan. Nggak tahu siapa yang bermain peran ini begitu, tetapi kelihatan sekali bahwa Erick Thohir ngotot sekali di situ begitu ya. Masyarakat mesti pintar-pintar mencerna, jangan terpancing ya untuk diketahui awal moda polemik JIS dikarenakan JIS ya jadi kandidat final Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan bahkan Erick ya menyatakan JIS menjadi salah satu stadion yang diajukan ke FIFA sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U17 yang dijadwalkan bergulir pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Artinya kenapa kok JIS yang dibully, kok yang lain 22 stadion aman-aman aja begitu kan? Padahal itu ya kita lihat dari pembangunan saja jauh begitu ya. Tetapi kenapa kok JIS ini? Karena mungkin JIS itu yang dibangun Anies Baswedan, wah menjadi menjadi luar biasa di situ, gorengan-gorengan dan bulian-bulian kepada Anies Baswedan begitu ya. Erick pun mengajak Menteri PUPR ya, Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya untuk melakukan inspeksi pada hari Selasa. Wacana ya penggunaan JIS dan dibarengi dengan polemik komentar beragam warganet dan disederet politikus membuat JIS erat dengan bumbu politik. Bahkan bumbu politik tersebut terlibat setelah Erick Thohir bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono melakukan inspeksi mendadak ya sidak ke JIS. Bahkan inspeksi yang dilakukan oleh Erick beserta tim ya untuk mengecek rumput stadion yang menurutnya tidak standar FIFA. Bahkan sebelumnya lagi soal stadion yang menurut ya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono belum sesuai dengan standar FIFA. Ia menyebutkan masih ada persoalan stadion yang perlu diperbaiki untuk menggelar agenda sekaligus ya sekaliber dunia ya. Bahkan rumput jadi salah satu sorotan utama, metode penanaman rumput dianggap belum selesai. Bahkan solusinya adalah mengambil rumput yang sudah jadi dari lapangan golf kemudian dipasang di JIS ya. Anggarannya untuk rumput itu 6 miliar yang didanai Kementerian PUPR. Artinya apa kalau seperti ini begitu ya? Kenapa kok hibrid itu tidak masuk standar FIFA? Ada apa begitu? Padahal itu digunakan orang-orang Eropa di sana begitu. Di Inggris juga mengenakan itu begitu. Ada apa begitu kan? Ini sangat disayangkan kalau hal-hal seperti ini yang kemudian ya tidak sesuai dengan standar FIFA lalu kemudian dijadikan sebagai alat politik di situ begitu. Ini sangat disayangkan begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Ada yang mengatakan wah ini ada isu politik dan sebagainya begitu. Tetapi dari raut wajah dari Pak Erick Thohir ya, PSS ini bisa dianggap sebagai hal yang politis begitu kan. Itu sudah tidak dipungkiri ya, tidak lepas dari itu begitu kan. Tetapi masyarakat Indonesia kan cerdas begitu kan, mana yang salah dan mana yang benar. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi perlu diingat bahwa pembangunan JIS itu adalah dibangun oleh Anies Baswedan, karyanya luar biasa begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.